Baik, kalau gitu kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fa innahu la haula lana wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat peserta kuliah Qawaid Fikih yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini diberikan oleh Allah taala nikmat karunia yang luar biasa. Selepas kita bisa menunaikan kewajiban sholat subuh yang bahkan bisa kita tunaikan secara berjamaah, kita kembali dihadirkan dalam pembelajaran salah satu ilmu syar'i yang sangat penting, yaitu Qawaid Fikih, yang semoga ilmu yang kita pelajari menjadi salah satu penggugur kewajiban kita untuk belajar agama. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang kita pelajari barokah, ilmu yang menuntun kepada amal, ilmu yang menuntun kepada khasyah, kita semakin tunduk, takut dan tawaddu. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masuk ke kaidah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah taala wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa jamil mu'minin wa nafa'allahu bi ulumihi fi dharain amin. Al-qa'idatu salisatu, kaidah yang ketiga. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan, masyaqqah, sulit, berat, beban, tajlibu taysir, itu memasukkan kemudahan. Jadi di kaidah ketiga ini kita akan belajar tentang sebuah kaidah yang sangat pokok dalam agama kita. Bahkan kaidah yang satu ini termasuk kaidah yang dipakai juga dalam usul fikih ya. Dan sangat penting, terhimpun di dalamnya berbagai macam kaidah-kaidah turunan nantinya juga. Dan sebagian ulama mengatakan kaidah yang satu ini adalah asas dari asas-asas syariah dalam agama kita. Taib. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, al-aslu fi hadhil qa'idati qaulihi ta'ala. Dan asas daripada kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian itu sesuatu yang usr, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyulitkan. Al-Baqarah ayat 185. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah dia menjadikan untuk kalian fiddin, di dalam agama ini, min haraj, sesuatu dari kesulitan. Jadi Allah tidak menginginkan dengan adanya syariat yang diterapkan itu kita jadi berat, kita jadi terbebani, kita jadi sulit. Bukan begitu ya. Nafas daripada syariat ini adalah kemudahan. Begitu seseorang mengalami masalah, kesulitan, beban yang berlebih, maka muncullah kemudahan-kemudahan dalam syariat agama ini gitu. Surah Al-Hajj ayat 78. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, buistu bil hanafiyati samhah. Aku diutus dengan membawa al-hanafiyah, dengan membawa sesuatu yang hanif, yang lurus, as-samhah, tetapi penuh dengan kemudahan. Dan para ulama ikhwas sekalian telah menerangkan ya tentang hadis ini bahwa ini merupakan khususiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau membawa syariat yang sedikit berbeda dengan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Karakteristik daripada syariat Nabi Muhammad itu adalah samhah. Samhah itu penuh dengan toleransi, dispensasi, kemudahan-kemudahan gitu ya. Yang mana ternyata kalau kita belajar tentang syariat umat-umat terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabinya, itu tidak membawa kemudahan, tidak membawa samhah, tetapi kadang membawa kesulitan-kesulitan. Mengapa demikian? Ya, karena memang umat akhir zaman salah satu umat yang diberikan kekhususan itu tadi. Ya, dan itu dibahas oleh para ulama ya. Misalnya masalah
contoh kemudahan ya. Umat Nabi Muhammad itu boleh beribadah di semua tempat, asalkan tempat itu suci ya, kecuali toilet gitu atau tempat sampah gitu. Tapi secara umum kita boleh saja mengerjakan sholat itu di tempat selain masjid, di rumah, ya, kemudian di toko, di pinggir jalan, ya, ketika kita sedang safar gitu ya. Kenapa nggak di tengah jalan? Ya ditabrak mobil, gitu, pinggir jalan. Nah, sedangkan umat terdahulu tidak, ikhwas kalian. Antum bisa baca dalam bahasan-bahasan syarhuman qoblana, syariat umat terdahulu, itu umat terdahulu tidak boleh ibadah kecuali di ma'bad, di bangunan yang memang itu dikhususkan untuk ibadah, gitu. Dan itu berat loh ya. Karena kalau mereka dalam kondisi safar atau dalam kondisi-kondisi tidak normal, itu tidak sah ibadah mereka kalau tidak ibadah di bangunan ibadah atau di masjid gitu. Kemudian bentuk kemudahan lagi bagi umat Nabi Muhammad itu kalau berniat berbuat baik, maka akan dicatat niat baik itu sebagai pahala tersendiri. Ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanan wahidah. Siapa yang berniat untuk berbuat baik gitu kan, kemudian dia terhalang ya karena ada udzur syar'i gitu. Antum niat tahajud tadi malam, tapi karena lagi hujan deras, juga lagi kecapean, jangankan tahajud gitu ya. Itu tahajud jadi terkejut gitu ya. Subuhnya campur duha, katakan begitu saja. Itu tetap dapat pahala yang dicatat sempurna antum tahajud tadi malam, ya. Dan umat terdahulu tidak, mereka tidak dicatat melakukan kebaikan atas niat baik mereka sampai mereka mengamalkannya, gitu. Nah, selanjutnya kalau umat Nabi Muhammad syariatnya itu kalau berniat berbuat buruk tapi kemudian tidak jadi mengamalkannya, falam ya'malha, ya, dia tidak bisa mengamalkannya. Harusnya kan minimal kalau orang niat berbuat buruk nggak jadi ya 0 gitu kan. Ini nggak dapat pahala 1 karena keburukannya nggak jadi dilakukan gitu. Antum pergi ke masjid gitu, pas pergi ke masjid lihat mangga tetangga kok menggiurkan gitu. Pulang dari masjid rencana yang ngambillah barang 2 biji gitu atau 3 biji. Qadarullah begitu pas balik itu tetangganya lagi duduk-duduk depan pagar rumahnya gitu ya. Antum gagal nggak jadi ngambil buahnya. Maka dapat pahala yang sempurna. Subhanallah. Dapat pahala 1 karena nggak jadi berbuat buruk tadi. Nah, umat Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lainnya itu nggak begitu. Kalau mereka berniat buruk, dicatat 1 dosa. Sampai mereka mentaubati niatnya tersebut gitu ya. Subhanallah. Ini sebuah karunia yang besar. Dan masih banyak lagi bentuk syariat-syariat, termasuk bentuk kemudahannya adalah adanya rukhsah, keringanan-keringanan dalam syariat agama kita gitu. Dalam syariat Nabi Muhammad ya. Karena kalau antum perhatikan Bani Israel itu tidak banyak diberikan rukhsah. Antum bacalah, ya, bahkan mereka itu ada syariat bunuh diri. Ya, ketika mentok, mereka ini menjalankan sebuah perintah, nggak bisa lagi nih, nggak ada jalan keluar, maka ada perintah harakiri bahasa Jepangnya, ya. Perintah bunuh diri itu, ya, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, ya, fataba alaikum, baru akan diterima taubat dari dosa yang telah kalian kerjakan. Sedangkan umat Nabi Muhammad tidak ada syariat bunuh diri, ya, bahkan bunuh diri adalah perbuatan dari satu dari sekian dosa-dosa besar yang nyaris tidak berampun gitu. Ya, bahkan ikhwas kalian sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad SAW, rukhsah atau keringanan nanti yang kita pelajari di kaidah ini itu bukan cuma yang sifatnya boleh kan, bukan cuma ya silakan mau ambil enggak juga enggak apa-apa, enggak begitu. Ada rukhsah yang sifatnya bahkan lebih bagus diambil daripada enggak gitu. Artinya ada keringanan nih, dan antum boleh tetap bertahan dengan azimah karena lawan daripada rukhsah kan azimah. Rukhsah artinya ngambil dispensasi dalam agama, sedangkan azimah itu ya antum menjalankan sebagaimana adanya. Ini ada pilihan nih, jalankan apa adanya atau ngambil keringanan. Bahkan kemudian lebih bagus ngambil keringanan gitu ya. Sehingga nanti ulama kan memerinci itu. Rukhsah itu terbagi menjadi beberapa kategori. Ada rukhsah yang mubah, ini yang lazim ya, yang umumnya. Ya, misalnya rukhsah yang mubah itu dalam mazhab Syafi'i ketika safar menjamak dan mengqashar salat gitu. Nah, itu sifatnya apa? Pilihan. Walaupun di mazhab yang lain termasuk Hanbali itu mengatakan itu termasuk sunnah, ya, termasuk rukhsah yang lebih baik diambil. Tapi di mazhab Syafi'i umumnya sebagai pilihan saja, mubah saja. Nanti ada rukhsah yang sunnah. Rukhsah yang sunnah itu adalah
ketika ada masyaqqah dalam perjalanan itu sudah ada keletihan, ada capek gitu ya, maka sunnah diambil. Nanti ada rukhsah yang sifatnya makruh. Ya, dalam hal ini mazhab Syafi'i memasukkan kalau antum buka puasa dalam safar, sedangkan safarnya itu tidak ada masyaqqah. Ya, hari ini kan gitu kan, kadang safar itu tidak ada masyaqqahnya. Antum jalan dari satu kota ke kota yang lain, ya bahkan mungkin jaraknya sampai ratusan kilometer, itu tidak jangankan capek, satu helai rambut pun tidak ada yang kusut karena naik pesawat gitu ya. Nah, itu ketika berbuka puasa boleh sih, tetapi masuk ke dalam rukhsah yang makruh gitu. Bahkan nanti ada rukhsah yang sifatnya wajib, teman-teman sekalian. Bukan cuma mubah, bukan cuma sunnah, bahkan antum wajib mengambilnya. Ya, contohnya adalah ya itu tadi, antum dalam kondisi terancam nyawa, tidak ada makanan kecuali adanya makanan yang haram. Misalnya antum tengah hutan ketemu nyari kijang nggak ketemu, nyari rusa nggak ada, apalagi nyari ketoprak gitu ya, kan nggak ada itu sana. Ketemunya sama babi yang sudah mati. Ya. Bab 1 mati, matinya ngandung babi, bangkai lagi kan gitu. Ini haramnya kuadrat gitu. Itu boleh nggak tuh si babi dimakan? Ya boleh, silakan dimakan. Yang penting sesuai dengan kebutuhan, nggak sampai dibungkus dibawa pulang gitu. Yang dibayangin lapar nanti antum. Ya jadi itu wajib antum ambil keringanan yang seperti itu gitu. Subhanallah ya. Baik, kita lanjut. Akhrajahul Imam Ahmad fi musnadihi min hadisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Yang selanjutnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus dengan membawa kemudahan, tidaklah diutus untuk membawa kesulitan. Ini merupakan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok sahabat yang akan beliau utus ke tengah-tengah kaum untuk menyampaikan dakwah, mengajari mereka tentang dinul Islam. Maka Rasul memberikan pesan yang sangat penting ini. Kaidah dasarnya adalah kalian tuh datang untuk membawa kemudahan gitu. Jangan kalian persulit orang lain gitu. Maka di sini koreksi untuk kita para tulab, ya orang-orang yang bermain di dunia ilmu gitu ya, yang bisa dikatakan kita ini senantiasa berada di keadaan-keadaan yang ideal gitu. Kemudian kadang keluar kalimat dari kita, ini kan lebih baik nih. Ini lebih bagus gitu. Padahal baik, bagus untuk kita. Betul, itu nggak salah. Cuma itu berat bagi orang-orang awam gitu. Sedangkan orang awam itu kadang hajat hidup mereka atau cara mereka beragama itu, mereka nggak nabrak yang haram aja udah mending. Itu sudah bagus gitu. Terus kita bawa kepada hal-hal yang ideal, yang dalam bahasa kita, kalau ada yang lebih baik, ngapain milih yang lain gitu. Masalahnya mas, nggak semua orang mampu seperti Anda. Ya. Itu kenapa ada syariat rukhsah gitu, keringanan. Bukan cuma syariat itu boleh dijalankan apa adanya, bahkan rukhsah itu bukan cuma dikurangi kan, ada yang dikurangi, ada yang dipindah, ada yang diganti, bahkan ada yang dihapus. Ya. Jadi kita kan kadang berpikir namanya syariat itu kalau diringankan ya berarti cuma dikurangi. Enggak, teman-teman sekalian. Coba untuk perhatikan di hukum-hukum rukhsah. Ada rukhsah yang dikurangi, betul. Ya karena safar boleh kita kurangi dari 4 jadi 2 gitu kan. Boleh digabung ya. Nanti ada syariat yang rukhsah itu bukan cuma dikurangi tetapi bahkan dihapus. Dihapus ya. Contohnya banyak sekali kan? Ya. Apa Eva? Contoh keringanan yang karena kita berat itu syariat dihapus. Ini para tulab ya. Masya Allah, barakallahu fikum, Abdurrahman. Betul, diantaranya adalah dihapusnya syariat atau kewajiban sholat Jumat bagi orang-orang yang tinggal di perkampungan gitu ya. Nah ini mumpung antum sampaikan contohnya kita bahas, karena kemarin ada yang bertanya gitu. Gimana Ustaz tentang orang yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan kemudian itu bertemu dengan hari Jumat. Yang jelas, ikhwas sekalian, itu di situ ada beberapa pendapat ya. Pendapat mayoritas ulama, ini adalah pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa
tetap wajib sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat bagi orang yang tinggal di perkotaan. Loh, terus bagaimana memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kalian setelah ini tidak harus sholat Jumat gitu, karena sudah menghadiri sholat hari raya. Ya. Nah, mayoritas ulama memaknai ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di perkampungan yang jauh dari pelaksanaan sholat Jumat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini repot, berat kalau sudah datang sholat hari raya, habis itu balik lagi untuk sholat Jumat, sehingga Nabi memberikan keringanan seperti itu. Nah, mayoritas ulama memaknai seperti itu ya. Jadi nggak semuanya harus gugur, tidak melaksanakan lagi sholat Jumat gitu. Tetapi mazhab Hanbali memang berpendapat seperti itu. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ini juga berlaku bagi siapapun. Kalau sudah melaksanakan sholat hari raya, ya sudah, dia nggak wajib sholat Jumat gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan ya. Jangan coba menyalahkan salah satu dari pendapat selama itu ditelurkan oleh ulama mazhab gitu. Jadi boleh saja gitu. Walaupun mazhab Hanbali sebenarnya juga mengatakan tetap lebih baik kalau bisa sholat Jumat ya sholat Jumat gitu. Cuma mereka mengatakan ya gugur kewajibannya gitu. Nah, tapi kalau dia tidak sholat Jumat, dia sholat hari raya nih, tapi nggak sholat Jumat, kata mazhab Hanbali tetap wajib sholat zuhur, ya, nggak gugur kewajiban sholat zuhur itu, gitu. Ya. Sedangkan kalangan ulama yang lainnya ini kalau dinisbahkan kalau tidak salah ke pendapat Al Imam Atha ibn Abi Rabbah, artinya di luar pendapat resmi 4 mazhab ya, itu mengatakan bagi orang yang sudah sholat hari raya gugur kewajiban Jumatnya sekaligus kewajiban sholat zuhurnya. Ya. Dan kalau di Indonesia pendapat ini dipegang oleh teman-teman Persis, ya, karena mereka mendasarkan pendapatnya kepada riwayat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang tidak keluar lagi setelah sholat hari raya untuk mengerjakan sholat Jumat gitu. Walaupun nanti di kalangan ulama yang lain dari 4 mazhab mengatakan itu ada ihtimal ya, nggak keluarnya Abdullah bin Zubair itu ya karena bisa jadi dia nggak sholat Jumat tapi sholat zuhur sendiri gitu. Tapi ala kulli hal ini ada khilaf di situ ya. Dan itu adalah bentuk kemudahan yang dihapuskan syariat ya sebagai bentuk rukhsah atau keringanan. Ada yang dikurangi, ada yang dihapus, ada yang diganti. Ya, kalau yang diganti kan banyak kan, ya, membayar fidyah bagi ibu-ibu hamil atau menyusui yang sudah punya hutang, khususnya yang hutang puasa yang sangat banyak gitu. Dan nanti ada yang dihapus sama sekali, syariat itu ditiadakan gitu ya. Baik, apa contoh syariat yang ditiadakan? Salat Jumat tadi sudah ya. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjut. Rawahu Syekhani Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari Abu Hurairah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan selain Bukhari dan Muslim. Wa rawal Imam Ahmad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a. Dan meriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ini hadisnya marfu' ya, inna dinallahi yusrun. Sesungguhnya agama Allah itu adalah kemudahan. Salasan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang sebanyak 3 kali. Dalam hadis ini lengkapnya adalah Nabi pernah bersama beberapa sahabat dan suatu kaum yang berasal dari daerah lembah gitu datang dan Rasul kemudian mengimami. Dan kemudian ada yang bertanya, adakah kesulitan dalam masalah ini? Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya agama ini mudah, sesungguhnya agama Allah ini adalah mudah. Maksudnya kita itu sholat nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena ya tujuannya supaya kewajiban ditunaikan, dan banyak orang-orang di sini yang bukan orang asli Madinah gitu. Khawatir kalau dipanjang-panjangkan mereka malah kesulitan gitu. Maka di sini juga teman-teman sekalian koreksi ya, juga bagi antum bisa disampaikan, disebarluaskan. Kita sering temui itu kalau di halte atau di terminal, di bandara, banyak imam-imam dadakan. Ya karena ya itu tadi, banyaknya orang yang keluar masuk sehingga ada yang terpaksa jadi imam dan tidak mengerti fikih imam gitu. Di antara yang paling fatal adalah ketika sholat berjamaah, dia melaksanakan sholat berjamaah di tempat-tempat umum seperti itu, yaitu tadi memanjangkan bacaan ya. Walaupun bacaannya itu juz amma atau surah-surah pendek, tapi dari cara bacanya dia nggak ngerti fikih ya. Dibaca panjang, pelan, sujudnya dilamain,
Dan ini tidak ihsan teman-teman sekalian. Dalam kondisi tempat-tempat yang seperti itu, maka ringkaskan, ringankan sholat. Ya. Yang penting tidak sampai keluar dari tumak ninah saja. Tetapi secara nafas, syariat di kondisi seperti itu berbeda dengan kalau kita di masjid kampung, di masjid kota. Itu kan kalau di masjid lingkungan kita, orang memang niatnya untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Memang betul ada musafir yang mampir dan sebagainya. Tapi mereka ini kan masuk ke pengecualian. Ya. Mereka ini maksudnya fitur tambahannya. Tapi kalau di safar itu orang memang bepergian, ada yang buru-buru, ada yang ngejar pesawat, ada yang ngejar kendaraan dan sebagainya. Ini termasuk hal yang harus diketahui oleh para imam-imam yang ada di tempat-tempat umum seperti itu ya. Taib. Dan masih banyak yang lain lagi di sini dicantumkan juga rawal asy-Syaikhani meriwayatkan dua syekh yaitu Al-Bukhari wa Muslim ana Aisyah radhiyallahu taala anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Kalau diberikan pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua perkara. Jadi Nabi dikasih pilihan ini. Ini ada Nabi pilihan A, pilihan B. Ya. Plan A, plan B. Maka apa? Maka Rasul akan memilih yang paling mudah dari keduanya. Selama apa? Selama itu bukan dosa. Insyaallah ya. Jadi kalau ada dua pilihan, maka Rasul akan milih yang mudah selama kemudahan itu bukan menggampang-gampangkan agama, apalagi sampai jatuh kepada perkara yang mengandung dosa. Ini kan agak sedikit berbeda dengan genre sebagian kita yang baru ngaji, baru belajar agama. Kalau selama ada yang sulit, kenapa dipermudah? Gitu. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita SAW, maka beliau akan milih yang mudah, yang gampang. Ya, karena apa? Karena beliau tahu yang melaksanakan itu bukan cuma orang-orang kuat dari umatnya, tetapi juga adalah orang-orang lemah gitu ya. Kemudian dikatakan sini ila ghairi dzalika minal ahadisi katsirati. Dan dari yang selain itu semuanya dari hadis-hadis yang banyak. Jadi masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi dasar atau landasan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir ini. Kesulitan, beban membuat sesuatu menjadi dimudahkan gitu. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer innad din yusr. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu memberatkan cara dia beragama kecuali dia akan kalah dengan sendirinya. Maka Rasul mengatakan fasaddu wa qaribu wa abshiru. Maka kokohkanlah dalam beragama, tapi wa qaribu, jadilah orang yang qarib, yang dekat. Maksudnya apa? Mudah orang untuk mengikutinya. Wa abshiru, dan berikan kabar gembira. Maksudnya dalam beragama itu yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit, gitu kan? Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Dalam beragama ini orang dibuat senang, ya. Senang dalam melaksanakan syariat. Jangan dibuat lari, jangan ditakut-takuti dengan beban-beban syariat yang membuat orang awam menjadi menganggap bahwa agama ini adalah kesulitan demi kesulitan, gitu ya. Ustadz, kalau demikian ceritanya, bagaimana orang bisa beragama dengan baik kalau nyari yang mudah-mudah saja? Teman-teman sekalian, kita itu dituntut untuk melaksanakan agama secara bertahap. Antum lihatlah bagaimana tipikal syariat agama kita. Ayat diturunkan bertahap, ya, berproses. Maka begitu juga ketika kita ngajak orang kepada agama ini, jangan langsung dibawa kepada tingkat yang ideal. Kalau toh kemudian ada proses dia untuk menjadi lebih ideal, itu bukan karena beban agama, bukan karena kalau kamu gak begini, kamu neraka loh ya. Kalau kamu gak begitu, kamu haram lah ya. Kan kita selalu begitu kan. Nakut-nakuti dengan yang haram, nakut-nakuti dengan neraka. Tapi buat orang itu melaksanakan ibadah atau meninggalkan yang lebih buruk, ya, meninggalkan keburukan-keburukan dalam agama karena tumbuh rasa cinta terhadap syariat ini, ya. Dia tadinya sholat tahajud cuma 1 rakaat, ya, witir aja 1 rakaat. Tapi kemudian setelah dia merasakan nikmatnya bangun malam, dia tambah, gitu kan. Kan gitu yang diharapkan kan. Baca Quran, ya sudahlah, jangan orang dibuat baca Quran harus sesuai tajwid, salah itu neraka, gitu. Nggak begitu. Baca silahkan, masih salah-salah nggak apa-apa, yang penting terus belajar gitu. Nah, setelah dia membaca merasakan nikmat, ya,
Dia kemudian apa? Yang tadinya 1 juz naik menjadi 2 juz, menjadi 3 juz dan sebagainya. Intinya begitu. Ya, kemudian kita lanjut ya. Qala ulama'u, dan berkatalah para ulama, yatakharraju ala hadhil qa'idati jami'u rukhasu syar'i wa takhfifatihi. Keluarlah dari kaidah ini, kaidah tadi itu al-masyaqqatu tajribu taisir, semua keringanan-keringanan syariat dan kemudahan-kemudahannya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna asbab at-takhfifi fil ibadati wa ghairiha sab'atun. Dan ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya sebab-sebab kemudahan atau keringanan fil ibadati, di dalam ibadah itu, wa ghairiha, dan yang selainnya, selain ibadah, maksudnya selain ibadah ini maksudnya beban-beban syariat yang lain, sab'atun, itu ada 7. Jadi ada 7 keadaan yang menyebabkan kita itu akan mendapatkan kemudahan, dapat rukhsah. Apa yang 7 itu? Di sini yang pertama adalah safar. Nah, kita akan bahas, dan kelihatannya nggak selesai ya di pertemuan, sekali pertemuan kita akan bahas sampai beberapa kali pertemuan ini. Safar. Yang kedua adalah marad, sakit. Karena sakit orang dapat kemudahan dalam beragama. Yang ketiga ikrah. Ikrah itu dipaksa, karena terpaksa, nggak punya pilihan, maka dia dapat keringanan di situ. Yang kerobi anisyan, lupa. Nah, orang lupa juga dapat keringanan-keringanan, dapat kemudahan-kemudahan. Kemudian yang keempat al-jahl. Al-jahl bil hukmi. Tidak tahu hukum. Nah, ini nanti akan kita ketahui ya, kita bahas ya. Beda antara tidak tahu hukum dengan tidak mau tahu hukum. Beda antara orang yang belum punya kesempatan belajar dengan orang yang tidak mau belajar sehingga tidak tahu, itu beda. Yang keenam al-usr, kesulitan dalam kondisi payah. Dan yang ketujuh adalah naqs. Naqs ini kekurangan, ya, mungkin karena cacat gitu kan, atau mungkin karena kondisi-kondisi yang tidak ideal. Nanti akan kita bahas itu. Baik, kita masuk ke yang pertama. Al-awwal, yang pertama. As-safaru, yaitu safar. Qala an-Nawawi, dan berkata al-Imam an-Nawawi, wa rukhassuhu samaniyatun. Dan keringanan dalam safar ini ada 8. Jadi di dalam kondisi safar, menurut Imam Nawawi itu ada 8 kemudahan di dalamnya. Minha, darinya, sebagian darinya adalah ma yukhtassu bitawili qata'a. Apa yang dikhususkan untuk at-tawil, ya, secara qat'i, secara khusus gitu ya. Yaitu tawil maksudnya perjalanan jauh. Jadi dalam safar itu dibagi menjadi 2. Nanti ada safar qasir, ada safar tawil. Yang dimaksud dengan safar tawil ini safar yang sudah di atas 2 marhalah ya. Itu safar jarak jauh. Nah, keringanan yang dikhususkan dalam ini misalnya apa? Wa huwal qasru. Contohnya adalah qasar. Kita kalau sudah menempuh jarak 2 marhalah atau 3 marhalah, kalau kesepakatan para ulama, include di dalamnya Hanafi, karena Hanafi kan 3 marhalah, itu sudah dibolehkannya qasar, meringkas sholat. Kemudian wal fitru, dan berbuka, maksudnya berbuka puasa. Wal mashu aksara min yaumin wa lailatin, dan mengusap lebih banyak dari sehari semalam. Maksudnya mengusap ini mengusap khuf ya. Kita ketahui bersama, bagi musafir, bagi orang yang bukannya musafir ya, bagi orang yang pakai sepatu boot gitu, sepatu hak tinggi, dia itu boleh tidak melepaskannya, baik dalam kondisi mukim maupun safar. Nah, kalau mukim itu dalam waktu 1 hari 1 malam. Antum misalnya dalam kondisi tertentu pakai sepatu, entah bagaimana ceritanya di rumah gitu, itu antum boleh wudunya nanti cuma dikhusap khufnya sehari semalam, ya, 5 kali waktu sholat gitu. Tapi kalau safar itu bahkan lebih daripada sehari semalam, maksimal bisa 3 hari gitu. Ya, bisa kurang dari 3 hari kalau misalnya sepatu itu dibuka gitu ya. Tapi intinya safar yang tawil, safar yang panjang, membolehkan seseorang tidak membuka sepatunya sama sekali. Dan ini memudahkan ya, karena kalau lepas-lepas sepatu menjadi berat gitu. Wa minha, dan darinya ma la yukhtassu bihi qata'a. Apa yang tidak dikhususkan kepada perjalanan yang kotok safar tadi itu, yang panjang.
Ya. Jadi perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi sudah dikategorikan safar. Wa huwa tarkul jum'ati, yaitu meninggalkan sholat Jumat. Boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak harus safar dalam jarak yang tawil tadi. Kemudian wa akalul maitati, dan makan bangkai. Makan bangkai ini maksudnya ketika seseorang dalam kondisi safar, tidak sampai safar yang jauh, kemudian mengalami masyaqqah, tidak ada makanan, maka dia boleh makan bangkai dalam kondisi seperti ini gitu ya. Tapi ingat ya, bukan safar yang normal. Ini safar adanya masyaqqah, tidak ada makanan lagi kecuali makanan haram. Wa minha, dan darinya, ma fihi khilafun, apa yang padanya ada khilaf. Kalau tadi itu disepakati ya, dibolehkan. Ini ada khilaf ini. Wal asahu ikhtisasuhu, tetapi yang sahih, yang kuat, yang rajih, itu dia termasuk dikhususkan. Boleh maksudnya gitu. Wa huwal jam'u, yaitu menjamak. Subhanallah. Teman-teman sekalian, seseorang itu kalau dalam kondisi safar, walaupun safarnya itu bukan safar yang jauh, safar yang pendek, ya, safar yang dekat, itu sudah boleh menjamak, ya, menjamak. Ya, ini merupakan sesuatu yang diperbeda pendapatkan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, tetapi nanti akan dibahas ini di bawah, itu termasuk yang dibolehkan. Tapi kalau safar tawil itu disepakati ya, boleh jamak, boleh qasar, dan menjamaknya nggak harus, atau qasarnya nggak harus sudah menempuh perjalanan jauh. Ini banyak juga yang salah paham. Yang penting dia sudah keluar dari negerinya, itu sudah boleh melaksanakan jamak dan qasar. Bahkan ada ulama yang membolehkan sebelum pergi sudah boleh gitu ya. Tapi ini bukan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, jangan digunakan gitu. Kemudian wa minha, dan darinya, ma fihi khilafun wal asahu adamu ikhtisasihi bihi. Ini kebalikannya. Dan apa yang padanya ada khilaf, tetapi yang kuat adalah adamu ikhtisasihi, tidak ada kekhususannya. Kalau tadi ada kekhususannya, ini enggak ada, ini yang kuat. Khilaf sih, ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi yang kuat berarti tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa tanaffulu ala dabbah, yaitu salat sunnah di atas kendaraan. Ya, jadi kalau safar cuma pendek, salat sunnah di atas kendaraan menurut pendapat yang ashah di mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya gitu. Wa isqatul fardi bitayammumi, dan gugurnya kewajiban dengan adanya tayamum. Maksudnya apa? Boleh seseorang itu dalam safar itu kan boleh bertayamum. Dalam mazhab Syafi'i itu tayamum, teman-teman sekalian, itu bukan karena safarnya, tetapi karena ketiadaan air. Ini berbeda dengan mazhab yang lain, yang mereka mengatakan safar itu menjadi udzur, bolehnya tayamum gitu. Nah, di pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i, perjalanan yang pendek, yang tidak sampai perjalanan yang tawil tadi, itu tidak menggugurkan kewajiban wudu dengan diganti tayamum, tidak seperti itu. Gitu. Jadi tetap harus wudu normal seperti biasanya. Baik, kita lanjut ke kaidah yang kedua. Wasani, yang kedua adalah al-maradu, yaitu kondisi sedang marid atau sedang sakit. Wa rukhassuhu katsiratun, dan keringanan untuk orang sakit ini adalah sangat banyak. Yang pertama adalah diantaranya at-tayammumu inda masyaqqati isti'malil mal, yaitu bolehnya bertayamum ketika adanya masyaqqah penggunaan air. Nah, selain karena ketiadaan air, yang membolehkan tayamum adalah ada air, tapi kita kalau menggunakan air kita tertimpa masyaqqah, tertimpa beban, ya sakit tambah parah misalnya, maka boleh diganti dengan tayamum. Ini keringanannya. Kemudian wa adamul karahiyati fil isti'anati biman yasubbu alaihi au yaghsilu a'dha'ahu. Tidak adanya kemakruhan di dalam isti'anah, meminta tolong. Kepada siapa? Biman yasubbu alaihi, kepada orang yang menuangkan, menyiramkan air atasnya. Menyiramkan ini maksudnya air ya, atasnya. Atau mencuci anggota-anggota badannya. Gini teman-teman sekalian. Kalau seseorang dalam kondisi normal, dia dimakruhkan untuk berwudu, orang lain nuangin. Dituangin atau nyiramkan, atau apalagi gosokin, itu makruh hukumnya. Hukum asalnya makruh. Tetapi bagi orang yang sakit, kemakruhan ini ditiadakan. Hukumnya tidak makruh, artinya boleh, bahkan mungkin sunnah gitu ya. Bahkan itu dapat pahala bagi yang membasuhkan
atau yang dibasuhkan karena dia melaksanakan kewajiban agama gitu. Nah, ini jawaban bagi teman-teman kemarin yang bertanya, gimana Ustadz kalau saya punya orang tua sakit tuh, dia kalau dia stroke, kalau wudu agak sulit dan sebagainya. Udah wudukan. Kita sebagai anak wudukan, bahkan ini kesempatan kita panen pahala, kita yang wudukan gitu. Gak apa-apa dia baring di tempatnya, kita wudu dengan kita lap-lapkan dengan air gitu. Artinya dengan air yang ringan, tidak sampai mengucur deras gitu. Yang penting sah, dan itu bisa kita basuh hanya bagian-bagian yang rukun misalnya. Jadi gugur ya karena orang sakit, kemakruhan dibantu untuk bersuci pun menjadi mudah. Bahkan mungkin dia dibantu untuk sholat, digendong, didudukkan, kemudian disiapkan sejadah atau apalah gitu. Itu tidak makruh gitu. Kemudian keringanan juga untuk orang yang sakit adalah wal qu'udu fi sholatil fardi wa khutbatil jum'ati. Bolehnya duduk pada sholat fardu dan khutbah Jumat. Ini misalnya ada khotib, dia terjadwal dan kemudian kondisi sakit. Nah, ini boleh dia tetap berkhutbah dengan kondisi duduk gitu ya. Tapi sampai detik ini saya belum pernah menemukan adanya khotib yang seperti itu gitu. Karena masyarakat lebih suka mengganti, ganti aja gitu. Tapi sebenarnya kalau ada ulama yang ilmunya mumpuni ya, yang secara keilmuan Masya Allah beliau diakui gitu ya, daripada diganti dengan orang yang mungkin tidak selevel dengan beliau, yang lebih utama tetap nggak apa-apa beliau berkhutbah gitu. Kemudian wal ittija'u fi sholati wal ima'u fiha. Wal ittija'. Ittija' ini doja'a, berbaring. Ya, berbaring di dalam sholat. Sholat sambil baring ya. Bukan cuma duduk, bahkan sambil baring di dalam sholatnya. Wal ima'u fiha, dan berisyarat padanya. Ima itu ngangguk gitu ya, atau isyarat lah ya. Jadi sholat cuma ngangguk-ngangguk, mengisyaratkan untuk gerakan-gerakan sholat yang dia tidak bisa melakukannya. Itu boleh bagi orang sakit. Kemudian keringanan selanjutnya wal jam'u baina sholataini ala wajhil ikhtaruhu an-Nawawi. Dan menjamak antara dua sholat ala wajhi ikhtarun Nawawi, menurut pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Nah, bahkan sakit itu boleh menjamak sholat. Meskipun ada khilaf dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini, tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi boleh. Zuhur dijamak dengan asar gitu. Maghrib dijamak dengan isya. Tapi ingat ya, jamak bukan qasar. Kalau qasar itu uzurnya cuma satu, yaitu apa? Safar, tawil. Sedangkan kalau jamak itu banyak hal yang membolehkan. Ya, nanti akan kita sebutkan bahwa yang membolehkan jamak itu ada banyak gitu. Wa jama'atun, dan sebagian jamaah, maksudnya sebagian ulama yang lain selain An-Nawawi itu bolehkan jamak gitu. Wa tabi'ahum as-Subki wal Isnawi wa Bulqini, dan mengikuti pendapat ini Imam as-Subki, Imam as-Subki, Taqiyuddin as-Subki, dan Imam al-Isnawi dan Imam al-Bulqini, Bulqini, Imam Bulqini. Artinya pendapat ini bukan pendapat kaleng-kaleng ya, ini pendapat besar, ini pendapat tandon, pendapat besar ini ya. Wa nukila anin Nausi wa ikhtaru Suyuti. Ya. Dan dinukilkan ini dari nas. Kalau di mazhab Syafi'i disebut nas, maksudnya adalah dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi ini dinukilkan adalah pendapat yang dimungkinkan dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Wakhtarahu As-Suyuti, dan berkata Imam, dan ini dipilih juga oleh Imam As-Suyuti. Waqal, dan dia berkata Imam As-Suyuti was-sahha bihil hadis, dan telah sahih dengan ini hadis. Maksudnya pendapat bolehnya menjamak salat dalam kondisi sakit ini disandarkan kepada hadis sahih. Itu ada catatan kakinya ya, nomor 3. Hadisu Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu huma fi jama'ahu sallallahu alaihi wasallam fil Madinati sab'an. Jadi hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjamak salat di kota Madinah gitu ya. Hadisnya itu di riwayat Muslim an Ibnu Abbas jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal 'asr. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara duhur dengan asar, wal maghrib wal isya. Ya, dan antara maghrib dengan isya bil Madinati, di kota Madinah. Artinya beliau tidak safar gitu. Min ghairi khaufin wala matarin. Bukan karena alasan takut atau sedang hujan. Kan safar nggak mungkin gitu ya. Jadi uzurnya siapa tahu sakit atau adanya takut serangan musuh atau karena hujan gitu. Karena hujan juga termasuk yang uzur membolehkan jamak. Nah, sahabat
atau pihak yang lain ada yang bertanya, ma arada ila dalika. Lalu apa yang diinginkan dengan Nabi itu gitu? Enggak safar, enggak hujan, enggak takut, kan enggak ada uzurnya gitu ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan alla yukhrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya gitu. Nah, sehingga ya, pendalilannya adalah kalau hujan, kalau takut itu membolehkan jamak, lalu bagaimana dengan kondisi sakit gitu ya. Dan dalam mazhab Syafi'i memang ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian pendapat tetap mengatakan tetap orang sakit itu tidak jamak gitu ya. Tapi pendapat yang tadi kita sebutkan mengatakan boleh jamak. Nah, di mazhab yang lain seperti mazhab Hanbali itu bahkan membolehkan jamak, teman-teman sekalian, meskipun tanpa adanya uzur. Meskipun nggak ada uzur, boleh. Ya. Asalkan apa? Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Dan antum yang tahu hal-hal seperti ini, bukan berarti kemudian wah cocok gitu ya, kesempatan baru tahu Ustaz gitu. Kemudian jamak aja kerjanya. Ingatlah, nggak boleh jadikan kebiasaan, yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini disepakati azimah lebih kuat daripada ngambil rukhsah. Di berazimah itu tetap harus dikedepankan ya. Kemana antum dari jargon-jargon tadi? Kalau ada yang lebih baik, kenapa pakai yang nggak baik gitu ya. Ya kalau memang bisa azimah, tetap azimah. Gimana sih? Yang suami yang pernikahan resepsi pernikahan udah apa gitu ya, bisa ya. Betul. Ini kan kadang jadi kontroversi kan di sebagian pihak. Itu gara-gara pernikahan kemudian sholatnya dijamak. Nah, padahal dia nggak tahu bahwa itu termasuk rukhsah yang dibolehkan. Ya, orang lagi nikah itu kan kadang persiapannya, dandannya panjang, itu dibolehkan jamak. Kita ngambil keringanan dalam masalah ini. Apalagi teman-teman sekalian, kan banyak orang awam yang nikah itu kan. Ya, kecuali kalau nikahnya jadi kebiasaan. Ya. Ada nggak ya yang nikah biasa gitu? Nikahnya 4 gitu kan. Nanti kalau sudah 4 ganti, tolong trend at home, jangan dicoba ini di rumah. Kopinya berubah nanti pagi ini. Baik, kita lanjut ikhwas sekalian. Wa takhallufu anil jama'ati wal jum'ati ma'a khusulil fadilati kama taqaddam. Masyaallah. Dan boleh takhalluf, tidak hadir dari jamaah salat ya. Dan Jumat, dan tidak menghadiri salat Jumat ma'a khusulil fadilah, dengan dia tetap mendapatkan adalah fadilah sebagaimana terdahulu. Artinya gini, orang yang biasa salat Jumat, ya jelas lah laki-laki pas salat Jumat, itu kemudian nggak salat Jumat, tetap dapat pahala salat Jumat karena sebab sakitnya tadi. Atau orang biasa salat jamaah, kemudian dia nggak bisa berjamaah, tetap dapat salat berjamaah meskipun dia tidak berjamaah karena kondisi sakit itu. Masya Allah ya. Ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW, idza maradal abdu au safaro. Kalau sakit seorang hamba itu atau dalam kondisi safar, kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sahiha. Maka tetap dicatat untuk orang yang sedang sakit itu tadi atau sedang safar, pahala yang sempurna sebagaimana amal ketika dia dalam kondisi sehat dan kondisi mukim. Ya Allah, ini merupakan karunia yang besar teman-teman sekalian. Makanya perbanyak amal soleh sekuat kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim. Begitu kita sakit, bayangin orang sehat misalnya baca Quran sampai 3 juz sehari, dia sedekah, dia zikir, dia ini. Begitu sakit, kesempatan kita libur dari banyak aktivitas, tapi tetap dicatat dapat pahala. Tapi ya nggak dapat kalau antum sholat jamaah hanya kembang kempis, kadang hadir, kadang enggak. Ya, tiba-tiba sakit, berharap pahala ya nggak dapat gitu. Dan juga amal-amal yang lainnya. Kemudian wal fitru fi Ramadan, dan berbuka di bulan Ramadan. Wal khuruju minal mu'takaf, dan keluar dari tempat i'tikaf. Jadi orang yang keluar dari tempat i'tikaf karena sakit itu termasuk dibolehkan, bahkan i'tikafnya tidak batal sampai dia berobat, dia nyambung lagi gitu ya. Wa ada muqata'i tatabu'i masyruti fil i'tikaf. Tidak adanya keterpotongan daripada tatabu. Tatabu itu misalnya gini. Antum punya nazar i'tikaf 3 hari. Nazar i'tikaf 3 hari, baru sehari tiba-tiba sakit, antum pulang berobat, kemudian balik lagi. Nah, ketika pulang ini tidak dihitung antum terputus
daripada iktikaf tetap tersambung, ya. Tetap tersambung dianggap menunaikan iktikaf, ya. Sakit menjadi uzur. Kemudian wal istinabatu fil haji wa fi ramyil jamari. Istinab istinabah ini kita mewakilkan dalam beberapa perkara haji. Ya, kita boleh wakilkan kepada orang untuk mengerjakannya, dan itu tidak menghalangi keabsahan haji, dan termasuk juga melempar jamar, melempar jumroh. Kita nggak bisa melakukannya, sakit, ya sudah, diwakilkan kepada orang lain. Ya. Wa ibahatu mahduratin al-ihrami ma'al fidyah, dan dibolehkan untuk melaksanakan sebagian perkara-perkara dari ihram itu yang diwajibkan dengan adanya fidyah. Jadi ada perkara-perkara ketika kita sudah berihram itu harus dikerjakan. Tapi karena kita itu sakit, ya sudah, ya kita nggak melaksanakannya dan nanti diganti dengan fidyah. Kemudian wa tadawi bin najasat, dan berobat dengan benda najis. Ya, dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan berobat dengan benda najis. Kalau mazhab Syafi'i ilal khamr, kecuali khamr, ya. Di mazhab Syafi'i keras, kalau khamr mutlak tidak boleh, karena disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menjadikan obat untuk sesuatu yang diharamkan gitu. Tapi kalau yang najis itu yang lain, yang haram itu yang lain, mazhab Syafi'i membolehkan. Wa ibahatu nadri lil ilaji hatta lil aurati wasau'ataini. Dibolehkan memandang kepada sesuatu, ya, maksudnya ini aurat, dalam ilaj, dalam dalam perawatan, dalam pengobatan kepada aurat seseorang, atau bahkan sau'ataini, dua hal yang buruk. Dua hal yang buruk ini kata menghaluskan, ya, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu dibolehkan bagi orang yang mengobati, ya. Meskipun kebolehan ini bukan kebolehan mutlak. Misalnya kalau selama masih ada dokter gitu, ya, ada dokter perempuan, ya perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Kalau toh kemudian tidak ada dokter yang sejenis gitu, dan ini memang harus ditangani dengan melihat aurat, maka yang dilihat adalah bagian aurat yang dibutuhkan saja. Misalnya nih, kalau yang perlu diobati bokongnya karena bisulan gitu, parah bisulannya, yang dibuka bagian bokong, nggak usah lihat bagian depannya gitu. Yang kemudian ulama juga mensyaratkan adanya mahram yang menemani ketika dokter yang lawan jenis ini memeriksa tempat yang perlu diobati tadi. Itu ya ikhwas sekalian. Kita tambahkan, ini kita baru 2 kaidah. Kita tambahkan 2 lagi lah, ya. As-salisu, yang ketiga, termasuk yang menyebabkan kita mendapatkan taisir, kemudahan atau rukhsah, al-ikrahu, dipaksa. Fa innahu yubihul khamra. Sesungguhnya itu bisa membolehkan kepada khamr. Maksudnya gini, khamr ini gambaran sesuatu yang haram atau najis yang paling tinggi. Jadi kalau khamr saja boleh, berarti yang lain lebih boleh gitu. Antum kalau dipaksa, ayo minum khamr. Kalau enggak gitu kan, tak bunuh atau apa, maka kita boleh, karena yang ngancam ini misalnya rampok dan sebagainya, minum enggak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan adanya karihah tadi, ya. Kita memang dipaksa. Kemudian wa talaffudha bi kalimatil kufri. Talaffuz dengan kalimat yang mengandung kekafiran. Antum dipaksa, ayo murtad. Bilang kalau Islam itu bukan agama benar. Antum dibuat tekanan gitu. Maka dalam kondisi seperti ini apa? Boleh. Antum boleh mengucapkan kalimat naudzubillah, ya, kalimat-kalimat yang menjatuhkan kepada kekafiran sekalipun dan tidak kafir. Ya, kenapa? Itu tadi ikrah. Insyaallah, ya. Kalau kita lihat agama kita ini agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia gitu, ya. Enggak ada aturan norma yang bisa seperti ini menjelaskan kondisi yang begitu detail gitu. Ketika kita tidak boleh mengucapkan kata kekafiran, bahkan dalam kondisi tertentu, silahkan monggo Anda ucapkan saja, nggak jadi masalah gitu. Tetapi di sini dikatakan wala yubihuz zina, tidak dibolehkan zina, wal qatla, dan membunuh. Maksudnya apa? Nggak boleh. Ayo bunuh. Kalau nggak bunuh, kamu tak bunuh. Itu nggak boleh. Akhirnya antum atas nama terpaksa membunuh orang lain, nggak boleh. Ya, subhanallah, ya, syariat kita ini sampai segitu detailnya. Karena kalau begitu banyak sekali kejahatan akan terjadi atas nama dipaksa. Kenapa kamu bunuh dia? Dipaksa. Nggak ada. Ya, nggak ada alasan membunuh orang karena dipaksa. Dan yang
tadi yang sebelumnya adalah zina, ini ulama mayoritasnya mengatakan nggak ada. Ayo zina sama mbak ini, kalau enggak Anda akan saya bunuh, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu berzina kalau betul-betul terpaksa. Gimana koimnya gitu ya? Bisa tegak nggak? Kalau kepaksa kan nggak bisa seharusnya. Kalau bisa tegak, berarti nggak kepaksa itu, pengen dia kan gitu. Insyaallah ya. Baik, yang terakhir kita yang keempat, nanti yang kelima, keenam, ketujuh kita bahas di pertemuan akan datang. Ar-rabi an-nisyanu, yaitu lupa. Ya, kondisi lupa menyebabkan kita dapat kemudahan dalam beragama. Fa innahu maskutun bil ism. Karena sesungguhnya dia itu menjatuhkan dari terjerumus kepada dosa. Ya, jadi orang yang lupa itu nggak dosa. Orang puasa nggak boleh makan, dia makan nggak dosa. Orang lupa sholat itu nggak boleh ngomong, tiba-tiba ngomong gitu ya karena kaget, maka tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak batal sholatnya. Di sini disebutkan contoh-contohnya, kaman jama'a fi nahari kaman jama'a fi naharin Ramadan nasiyan li saumi. Bahkan contohnya bukan jamak makan di sini, jima. Ya, jima berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Gitu. Walaupun ulama nanti khilaf ya, sebagian ulama di kalangan mazhab Maliki mengatakan nggak ada yang dimaafkan itu cuma makan. Kalau jima itu kan aneh gitu, bisa-bisanya lupa. Kalau makan itu kan wajar, memang kebutuhan, ini jima. Terus kalau tahu dia lupa, istrinya masa lupa? Ya Allah. Tapi kalau dua-duanya lupa, memang amnesia ini kan. Nah, tapi kalau betul-betul kejadian, ini lupa gitu, ya sudah, dimaafkan, tidak ada kafarat gitu. Antum ada yang kejadian gak ya begini ya? Aneh aja gitu, sampai laki-laki perempuannya lupa. Fala kafarata alaihi wala yabtulu saumahu. Maka tidak ada kafarat atasnya dan tidak batal puasanya. Yang jima tadi. Wa kaman sallama min raq'ataini nasiya. Atau seperti orang yang salam ini artinya dia menutup sholatnya karena lupa, padahal belum, baru 2 rakaat, padahal sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Maka tidak batal dan tidak berdosa. Wa takallama amidan. Dan orang yang berbicara secara sengaja, la dhannahu ikmala sholati, karena dia mengira kalau sholatnya sudah sempurna. Itu tadi, dia lupa kalau sholatnya belum dia salam, habis itu ngomong. Kan bicara itu membatalkan sholat gitu. Atau dia entah bagaimana gitu, dia duduk tiba-tiba ngira kalau duduknya bukan duduk sholat, terus dia ngomong gitu, "Dek, ambilkan HP," gitu ya. Kata istrinya, "Loh, sholat kok pegang HP?" "Oh iya ya, lupa," gitu. Padahal begitu diingatkan tuh gak usah ngomong, "Oh iya ya, lupa," langsung aja dia lanjutkan sholat. Wala tabtulu sholatuhu, maka tidaklah batal sholatnya orang tersebut gitu ya. Baik, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panjang sekali kaidah ini ya. Oh enggak, masih panjang kaidah sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan di 2-3 kali pertemuan lagi. Semoga yang sedikit bermanfaat, ilmu yang kita pelajari barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta